Istrinya ustadzah, lakinya bukan ustadz. Bolehkah jadi imam? Boleh, tapi Baik, kita beralih ke Sampang Madura dari hamba Allah yang gak disebutin namanya Ustaz. Pertanyaannya adalah, misalnya ada seorang suami istri dan si istri itu seorang ustazah, sedangkan si suami orang biasa. Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah si istri boleh menjadi imam ketika sholat bareng suaminya? Karena dia lebih paham agama, lebih alim mungkin daripada suaminya Ustaz. Ini yang pertama Ustaz. Yang kedua Ustaz, minta penjelasan ya Habib tentang masalah mahar. Apakah mahar itu tidak boleh dipakai untuk orang lain, misalnya seperti keluarga dari si istri sendiri ataupun si suami walaupun dalam keadaan butuh katanya Ustaz. istrinya ustadzah, lakinya bukan ustadz. Bolehkah jadi imam? Boleh, tapi bukan imam sholat. Imam baca Quran, imam baca kitab, imam ngajari suaminya agama, boleh. Tapi kalau sholat udah diatur kan, yang imamnya itu harus laki, bukan harus suami, harus laki. Masalahnya itu gitu. Walaupun si perempuan itu alim, walaupun perempuan itu wali besar, ya, tetap aja si imam itu harus laki. Jadi nggak boleh. Walaupun si perempuan ini jadi presiden umpamanya, tapi kalau dia perempuan udah nggak bisa jadi imam sholat. Tetap kalau sholat itu imamnya harus laki, kecuali perempuan sama perempuan ya selesai. Kalau ada perempuan dan laki maka si imam harus laki. Untuk yang kedua Ustaz tentang masalah mahar katanya Ustaz. Kenapa? Iya, apakah mahar boleh dipakai misalnya untuk keluarga si istri ataupun suami dalam keadaan kebutuhan katanya Ustaz. Itu bagaimana? Sering kita ucapkan mahar itu adalah hartanya istri, seperti hartanya istri yang lain. Seperti istri itu dapat harta waris, seperti istri itu dapat harta karena dia kerja, atau harta karena dikasih suaminya, kan punya dia. Maka mau diapain terserah si istri. Gak ada hubungannya mahar itu dengan keluarga suami atau keluarga istri, gak ada, sama persis dengan harta yang lain. Maka jangan kita membedakan sesuatu yang tidak dibedakan agama gitu. Jangan kita mensakralkan, silahkan, tapi jangan dibikin agama. Ya, saya ini kalung mahar dari suami saya. Terus kenapa? Apa kenapa? Saya nggak mau jual. Terserah Anda, punya Anda ini. Kalau saya jual bagaimana? Terserah Anda, nggak apa-apa, uang Anda. Gitu loh. Sekarang ketika suami jatuh, suami butuh dana, kemudian si istri dapat mahar dari suami besar umpamanya, ada kalung, ada gelang, ada cincin, ada ini, nilainya itu ratusan juta umpamanya. Si suami butuh, apakah pantas si istri itu menahan barang yang berharga itu karena alasan mahar? Kalau mau cari ridhonya Allah, jual semuanya itu untuk kebutuhan suami Anda, untuk kebutuhan Anda. Jangan kita mensakralkan hal yang tidak sakral. Gitu loh. Kadang-kadang kita ini terlalu mensakralkan hal yang enggak sakral. Mahar itu apa bedanya sama yang lain? Oh ini mahar saya, oh ini uang mahar saya, ini perhiasan mahar saya. Kenapa? Gitu loh. Apa kedudukannya ini di agama apa? Jangan kita memposisikan sesuatu itu lebih daripada harganya gitu. Ketika syariat tidak memberikan posisi, ya bebas gitu loh. Jangan kita mensakralkan mahar ini mahar saya, ini mahar saya, ini mahar. Kenapa memangnya?
Nggak ada posisi dalam syariat tentang mahar itu, saya nggak pernah dengar. Ada posisi mahar khusus nggak ada, saya nggak pernah dengar tentang hal itu. Mahar itu mutlak punya istri, hartanya istri seperti harta istri yang lain. Mau dijual, mau dikasihkan siapa, dikasihkan suami, seperti harta istri yang lain, tidak lebih dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Hasan Ismail Al-Muhdar, khadim Pondok Pesantren Nurul Iman. Kami informasikan kepada semua donatur Masjid Awwabin pada hari Jumat ini tanggal 9 Juni. Alhamdulillah, kita melaporkan perkembangan Masjid Awwabin. Lantai pertama sudah kita lewati dan sudah selesai, tinggal finishing. Dan ini lantai yang kedua juga sudah selesai pengedekan, dan insya Allah sebentar lagi proses finishing. Dan ini kita naik lantai 3 atau lantai 2 masjid. Alhamdulillah udah proses pengedekan. Setelah itu kita mulai finishing, mulai dari lantai dasar aula, masjid yang pertama dan lantai masjid yang kedua. Terima kasih banyak semua donatur, semua simpatisan, baik yang mengikuti bulanan setiap bulan 100.000 ataupun yang memberikan hartanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sedekah jariah. Kalau kemarin Anda yang ikut, ini waktunya Anda menjadikan sedekah jariah ini untuk orang tua Anda, untuk anak Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai, untuk istri Anda, sehingga semuanya kaya dengan pahala dan taat di hari kiamat. Karena masjid ini akan ditempati semua kegiatan ibadah, belajar mengajar di masjid, dakwah ilallah di masjid, salat jamaah di masjid, aurat di masjid, pengajian di masjid. Masya Allah, begitu besar fungsi masjid dan aula Al-Awwabin yang diberi nama oleh guru mulia kita dengan Awwabin. Mudah-mudahan dapat selesai dan bermanfaat sampai hari kiamat. Terima kasih. Barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.